Iya, napas itu kalau mau bangun tuh, sakitnya luar biasa sakit. Habis itu ada kayak kelihatan kecil gitu, kayak semut apa kayak. Tuh kan bener Panglima, gitu. aduh gatel. Kalau digaruk di sini, pindah ke sini. Insya Allah. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Tuhan minta kita harus tersingkir. Karena Allah sedang mengangkat derajat. Masya Allah. Amin ya. Kenapa hartamu yang harus dihabiskan? Kamu banting tulang. Capek. Ya tafakkaru. Jikir, lawan Allah. Mudah-mudahan Panglima, Baratna dan semua kru di sini mendapatkan keberkahan. Amin, ya Allah. Dan Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listy. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini ada tamu dari Cilincing, yaitu Bapak Yono Ali yang mengantarkan istrinya, yaitu Ibu Lin Karlina. Ibu Lin ini sudah didiagnosa dokter memang ada kanker payudara ya Bu ya. Bahkan sudah operasi. Iya, sebelah kanan. Sebelah kanan sudah operasi. Sebelah Yang kanan sebelah operasi. kiri? harus ada operasi katanya. Oh gitu. Berarti Ibu sudah menjalani proses kemoterapi? Sudah 8 kali. Kelapan. Oh ya Allah. Jadi maaf, ini berarti rambutnya Iya udah tinggal semana ya, semas kecil itu mungkin rambut saya segitu lah. Sudah mulai tumbuh. Kan udah mulai. Ya. Jadi 2 bulan kemarin selesai. kemonya udah selesai. Tapi yang membuat Ibu merasa ada yang aneh, secara medis sebenarnya sudah diterapi, tapi kok ada keluhan lain? Katanya sebelah kiri itu badannya sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gimana? Paha. Kadang paha, cuman nggak terlalu. Kalau udah sakit banget, menjalar sampai ke kanan, sampai ke kiri, ini kaki juga. Tapi yang terutama sebelah kiri sama tengkuk, Mbak. Iya. Tengkuk sini. Oh. Malah profesor dari rumah sakit itu heran. Enggak, Kenapa jadi bukan sakit apa profesornya, dengan bukan. katanya siapa tuh? Dokter apa? Parunya. Nah, Dirukiah aja Bu, kalau gitu Mbak bilang begitu. Oh, gitu. Dokter baru, maksudnya Dokternya bilang begitu sama aneh saya. gitu, nggak pernah nanganin begini dokter itu gitu. Dia bilang Habis di kemo. nggak coba rukiah aja Bu, katanya. jadi malah dokternya mencurigai ini non medis gitu. Iya, Iya. soalnya kalau di ini kok nggak ada apa-apa gitu. Setelah Nah, paru-parunya di itu emang bagus, nggak ada apa-apa. terus katanya susah tidur, Ibu. Bukan susah lagi, nggak bisa Mbak. Karena Sampai pagi? ini sakit sampai pagi itu. Saya malam tuh, panjangnya malam saya tahu. Paling sebentar tidur, jam 2 kalau memang kalau udah biasa mungkin ya, jam 2:30 tidur, bangun, udah ada. Yang Pak Ustadz tuh Mak, ceritain Mak. Katanya sudah sempat dilakukan terapi secara non medis, mengundang ahli spiritual untuk apa namanya Ustadz. ruqyah ya, Ustadz dan Iya, Kiai. dikasih tahu. Tahu, kamu jangan ikut-ikut. Kamu Oh, gitu? jangan, Ya. pokoknya ngomong itu Arab tak pateni gitu lah, Itu pokoknya dapat chat dari nomor tidak dikenal. bukan saya, pokoknya suara gitu Oh, kayak Pak Ustadz itu. bisikan mungkin. Setelah mengobatin saya waktu itu, alhamdulillah saya enakan kan waktu itu. Semua sakit, ini sakit, semua sakit. Tulangnya Napas yang kayak sakit. meledak, sakit sekali. Ini nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk saya di kursi. Sesak napas Ibu ya. Iya, napas itu kalau mau bangun tuh, sakitnya luar biasa sakit. Nah udah, terus Pak Ustadz itu bilang sama saya, ini Bu katanya mungkin ini kirimannya mau ke Pak Haji nih. Maksudnya ke suami. Nah ini karena Ibu lagi lemah, mungkin ke Ibu lah datangnya gitu. Nah terus dia bilang, kamu jangan ikut campur, ini orang Arab
Arab tak pateni gitu bilangnya. Itu bahasa Jawa artinya gitu, saya iya. mau bunuh katanya. Saya gitu. dari katanya pesisir pantai Probolinggo ya. Banyuwangi katanya dari Pokoknya Banyuwangi gitu. aja. Dia gitu. seperti nantang, jadi saya tuh kayaan dipancing untuk jadi pembunuh. Saya sudah Nah mengambil ini yang ini nggak tahu apa nih mobil, saya. sudah mau Bapak sudah mau apa? sudah mau ke sana saya. ke Kalau saya Banyuwangi. sih ngelarang sama Saya kan dia asli juga. Banyuwangi. Oh Bapak asli Banyuwangi. Iya. Kata saya jangan saya demi Allah nggak dendam saya. Yang penting orang itu udahlah berhenti jangan begini dapat tidak dari Allah gitu aja saya. Demi Allah saya perasaan nggak ada rasa dendam Mbak. Cuman ini nih kadang emosi. Habis di terapi dari jarak Ya, jauh. jadi sama- waktu itu ceritanya ibu udah nggak tahan sakit-sakitnya, tapi karena kami berdua sedang di luar kota, ibu minta sementara didoakan Iya. jarak jauh dulu. Iya. Nah, waktu didoakan video call, Alhamdulillah. Lalu 3 malam tuh, saya waktu itu Panglima malam Jumat kalau nggak salah ya. Satu minggu, nah bener tuh. Nah tadi malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu tuh saya enak tidur Alhamdulillah. Nah, pas Malam Jumatnya tadi agak malam begitu sedikit udah ya. dijadwalkan mau ketemu, Tapi di rumah ada hal-hal yang aneh nggak terjadi? Kalau saya sih ngeliat nggak yang pernah Bapak ini. Ibu Cuman ngerasain. kalau Nah, waktu kayak Pak habis di sama Panglima itu, ini kan enak tidur. Saya terbangun itu di samping saya itu seperti gini nih. apa Pak? Ular. Apa kayak ular gitu. Saya kepret. Loh, lari ke istri saya kan, "Mama bangun." Apa coba? saya kan kalau tidur Saya di hidupin bawah lampu Mbak, semua kan. nggak pernah Ya diranjang. Allah, astagfirullah. Ketemu. Jadi nggak ketemu, nggak ada, hilang. Tapi bayangan Bapak melihat seperti itu gitu? Iya bener. Terus anak saya bilang, "Kok dikepret ke mama?" Dia bilang gitu, "Pak." Refleks mungkin Bapak kan nggak Refleks saya. sengaja ya. Dia mau ke saya kan, saya bangun gini, kayak giniin kan istri saya nggak boleh di atas tidur, di bawah. Nah, kalau umpama saya pulang dari offshore, saya kan kerja di sono. Bapak ini Di sebenarnya Saudi. tugasnya di Saudi, Panglima. Oh dia. Begitu saya mau jam 2 itu, kalau Pak mau ini, mau apa namanya, mau tahajud, minum, serat, kayak ada yang lari. Dulu saya sih enggak, saya Itu nggak di pernah waktu di ngeliat. sana. Maksud saya Di rumah apa? sini. Oh di rumah. Di rumah sini. Mau saya bilang, "Apa Pak?" Kurang ajar. Malah saya ngelihat, bayangan saya ngelihat itu ada gangguan di rumah gitu juga ke Bapak sama Ibu gitu. Tuh, betul Panglima. Bayangan Soalnya saya. ponakan, tamu yang datang ke rumah saya pasti ngelihat. Kalau saya sama sekali nggak pernah. Iya. Jadi yang diganggu Ada kamu. ponakan Soalnya saya yang minta Cibubur jangan mau- sampai ngelihat itu yang saya. Cibubur itu yang perempuan dia bisa lihat. Iya. Ah, terus dia bilang, "Ayo Neng, tidur lagi." Enggak mau lagi ke itu. Kenapa? Di CCTV itu sering ini Kelebat-kelebat. ngelihat. Terlihat. Terus di atas kan ada drum, kan ada studio lantai 3. Bapak ini Itu musisi dan produser Panglima. dipukul-pukul Produser apa, katanya, Mbak? duk gitu. Ya Maya, dipukul. Ada yang memukul drum padahal nggak ada orang. Nggak ada Ada orang. Cuman yang dengar yang di lantai 2 aja, mantu sama anak saya. Kalau saya tuh tidak pernah mendengar apa-apa, tidak pernah melihat apa-apa. Kalau anak saya ngelihat, loh bukannya mama tadi ke atas, kok keluar dari kamar gitu. Oh berarti ada Nah, yang menyerupai ibu. Kata saya, mama dari tadi di kamar, orang pakai kerudung kok naik ke atas gitu. Anak saya pernah begitu. Keponakan saya juga pernah ngelihat sesuatu yang gitu-gitu. Tapi kalau saya, alhamdulillah kalau saya nggak. Cuma ibu fisiknya ya yang diganggu kesakitan Iya, terus kalau saya. mendadak tiba-tiba datang pada jam tertentu. Kalau yang ini malam, keseringannya malam. Kalau siang gitu aja. Tapi kalau malam, aduh Mbak, sampai nangis saya, sampai jelek doa saya tuh bisa dicabut nyawa bener aja. Astagfirullah. Saya ngerasain, saya ngerasain Ketahan itu saya. malam tuh, duh, yang sehat aja begini, bagaimana yang sakit gitu. Gangguan Saya gitu. ya, Pak? istighfar. Jadi kayak teror mistis sekeluarga yang diteror ya. Iya. Iya. Sampai doa saya itu, ya Allah ampuni, doa saya jelek banget. Sabar ibu. Sabar Bu. Banyak Insya Allah kita istighfar akan aja. cari jalan keluarnya ya. Nah kalau Alhamdulillah sini. ya sakit ya sini. Ini sama. Oh iya, ini sementara saya lus-lus biar. Kalau udah sakit sama getarnya itu, masya Allah getar. Ya Panglima bisa disampaikan apa Iya. yang terlihat oleh Panglima? Jadi memang yang dalam bayangan batin saya itu memang ada sosok siluman nenek-nenek yang mengganggu. Habis itu ada seperti burung gagak hitam, habis itu ada pocong, habis itu ada makhluk seperti monyet, seperti kera ya. Itu Emang terasa gatal, terngiang-ngiang di Oh, gatal telinga juga? saya gitu. Ini Habis itu ada kayak binatang kecil gitu, kayak semut apa kayak tuh kan semut api bener apa Panglima, gitu. aduh gatal Jadi dia ya. kayak berjalan-jalan gitu. Iya gatal Itu sekali di sini. itu begitu. Kalau digaruk di sini, pindah ke sini.
Itu yang saya tangkap dengan mata batin saya gitu. Habis itu kayak ada bau apa namanya ya, kayak bau sampah gitu. Kayak bau sampah saya rasa. Biasanya itu makhluk setan yang suka di sampah itu, siluman sampah namanya. Itu salah satunya gitu. Itu yang saya rasakan saat ini gitu. Memang ini memang kalau saya lihat memang ada seseorang memang kayak iri sama Bapak gitu. Mungkin nggak suka dengan kebahagiaan Bapak, kesuksesan Bapak gitu kan. Jadi berarti positif biasalah kalau orang namanya udah hatinya udah dengki, khianat, nggak senang melihat kebahagiaan orang, susah dengan kebahagiaan orang, akhirnya timbul rasa dengki, timbul rasa iri, ya membuat sesuatu yang sifatnya ya ingin menjolimi. membuat Bapak dan keluarga jadi tidak bahagia gitu, dengan mengirimkan makhluk setan untuk membuat penyakit di dalam diri kita dan tidak nyamanan kita di rumah gitu. Itu berarti positif santet ya Bang Lima? Ya ini penyakit sihir kalau saya lihat. Ada sihir, memang ibu ada penyakit medisnya. Nah itu dia aku pengen tapi, tahu. ya ini ada sihir juga memang yang memang. Berarti campur ya di ibu ini, Ya, ada medis dan non medis ya? Walau alam awalnya mungkin gara-gara non medis jadi ke medis, efeknya bisa. Karena kan makhluk itu dia mencari titik kelemahan yang ada dalam tubuh kita. Di mana yang lemah itu yang diserang terus. Sehingga makin menjadi penyakit itu yang harusnya mungkin 10 tahun lagi baru bakal berkembang, jadi karena ada setan tadi ini yang menyumbat pembuluh darah kita, mengendap dalam darah kita, menggedor terus penyakit itu sehingga penyakit itu jadi berkembang. Bisa seperti itu gitu kalau menurut saya. Apakah makhluk-makhluk tadi itu dari hanya satu arah atau ada beberapa? Ini satu arah saya lihat. Kalau saya lihat dari satu arah gitu. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya kita kupas saja melalui mediumisasi ya, karena dalam perihal ini kan kita nggak boleh menuduh siapapun gitu ya, walaupun saya udah melihat ini sosok siapa yang dibalik ini pelakunya. gitu ya, pelakunya saya udah ngelihat, cuma saya nggak tega nyampaikan di justru itu Bapak secara dan Ibu publis. datang kemari supaya tidak ada seujon gitu Iya, loh, iya. kalau itu jelas. Insya Allah. Mau kemana? Mau kemana? Nggak bisa. Udah aku jatuh. Nggak bisa. Terus setelah itu mana? Balik. Ya, biar situ dia. Nanti kita tanya. Ayo Pak, kita tanya. Assalamualaikum. Nggak mau udah mah. Bapak boleh tanya-tanya Pak, jangan takut Pak. Dengan siapa nih? Halo, assalamualaikum. Apa kerjaanmu? Yang di sudut kamar, Yang di sudut kamar. kau perhatikanlah sudut kamar. Di sudut-sudut kamar. Kamu menguasai sudut kamar Bapak? Yang selalu berdiri di sudut kamar. Wujudmu apa? Coba balik sini. Balik badan. Pocong. Suka berdiri di dekat pintu, siapa itu? Bapak lihat. Dari mana kamu itu? Asalmu dari mana? Asalmu dari mana? Selalu mengawasimu. Kamu itu Jadi dia memata-matai Bapak terus. Biar apa kok diawasi? Tuhan minta kita Dia ngeliat ke Ibu barusan. harus tersingkir. Wanita itu harus tersingkirkan katanya. Kenapa kamu ganggu istri saya? Siapa yang nyuruh kamu? Laki apa perempuan? Aku akan melindungi Tuhan. Jadi dia nggak mau ngaku Pak. Iya. Nggak apa-apa, ntar juga ngaku lama-lama. Jelaskan dulu kenapa kamu merasa harus menyingkirkan Ibu. Harapanmu apa targetnya? Kekuatan pondasi ada kepadanya. Ketika pondasi itu kami hancurkan, maka sebuah bangunan akan runtuh. Barat rumah, jadi Ibu itu apa? Tiangnya gitu loh Pak. Iya, kalau Laki-laki atau perempuan yang ngirim kamu? Hubungannya dengan Bapak apa? mungkin kamu tak bisa kami permainkan, tapi pendamping dapat kami permainkan. Oh, berarti targetnya ke Bapak ya? Kamu bersama komplotanmu siapa saja? Makhluk apa saja yang sudah dikirimkan? Kamu ini wujudnya apa sih? Beneran pocong ya? Jendela hordeng. Dia tinggi dia. Yang selalu dipermainkan. Jendela horden Bu.
Oh, kalau Bapak? Ya kan saya di atas, saya yang tahu. Bapak pernah lihat apa? Korneanya bergerak sendiri atau gimana? Enggak, sering ini apa namanya, sekelebat, terus mukul kaki saya. Siapa yang mukul kaki saya itu? Sering sekali itu. Pas Jam lagi 2, tidur atau lagi? lagi tidur. Langsung terbangun saya. Seekor kerang. Seekor kera yang tadi Panglima lihat. Seekor kera punya kutu. Oh, itu yang enggak mungkin yang kecil-kecil kayak semut. Berarti itu kutunya kera ya? Yang buat ibu gatal tuh dia berarti ya? Ibu suka gatal terus digaruk pindah-pindah sekujur tubuh jalan gitu. Itu kerjaan kutu kera itu. Dia menjadi permainan bangsa kami. Tubuhnya sudah menjadi permainan. Kurang ajar. Berarti yang buat ibu sekujur tubuhnya sakit itu kalian. Selain kera, siapa lagi yang ganggu-ganggu ibu? Yang buat dadanya sesak, nggak bisa napas siapa? Iya betul. Gitu Pak ya, susah Jadi napas. kayak diginiin istri saya itu. Oh Betul. Allah. Iya. Tekan dada. Siapa itu? Dari belakang. Kerjaan siapa? Wanita yang tak terlihat Siapa? Rambut panjang, dengan wajah memucat. tua, nenek-nenek, muda, perempuan muda pucat rambut panjang. Yang selalu mengikuti. Apa efeknya kalau si hantu perempuan itu ikut ibu? Yang dirasakan ibu apa? Sesak napas. Sesak napasnya malam Jumat? Enggak, bukan sebelum malam Jumat itu saya sebelum Didoain, hah? Itu sampai saya sesak sekali. Jalan dua Bapak. Kenapa kamu tega? Karena setelah Didoain? alhamdulillah Sama istri saya. Udah. Apa salah istri saya? Kami tak melihat salah dan benar, tapi kami mencari pengikut untuk kami dari golongan manusia. Terus Hidup di dunia ini hanya sementara. lalu? Kami rela diperbudak manusia. Aneh ya. Justru kalau sementara tuh Tapi jangan gitu ya Pak. Iya. di akhir penghujung yang kekal, mereka jadi pengikut kami. Menjadi golongan kami. Nauzubillah min zalik, kita jangan sampai Pak ya. Biarin aja kalau yang mau. Selalu mentipu daya. Kerjaan setan tipu daya. Semuanya dari daerah mana dikirim? Dia merasa sebagai makhluk yang setia Pak, nggak mau ngomong dia. Kalau gitu jelasin soal ular yang ditemukan Bapak di kasur. Iya, di kasur malam Jumat itu. Kenapa tiba-tiba ada ular di kasur Bapak? Siapa dia? Allah! Astagfirullah. Astagfirullah. Kaget aku. Kera ini kelihatannya. Kamu siapa? Ternyata kami yang Mengikuti. Siapa kamu? kalian mengikuti urusan kami. Kalian mengikuti urusan kami, berarti ini arahnya ke Panglima nih sama kami. Seolah-olah kami ikut campur urusan Bapak gitu. Ini sudah menjadi tanggung jawab kami karena Bapak datang untuk meminta bantuan kami. Kenapa memangnya? Ojo melu-melu. Bahasanya sama ya kayak yang dikasih tahu ke Ustaz. Apa Kenapa? Jangan ikut campur. Campur. Panglima enggak boleh ikut campur urusannya. Emang kamu ada urusan apa dengan Pak Yono? Buktinya kamu ikut campur urusan yang bukan urusan kamu nyakitin orang, mau disuruh. Ya benar. Kamu bilang kamu diperintah. Nah, sekarang beliau minta kami masuk dalam urusannya. Kamu udah menjadi urusanku sekarang. Urusan beliau, urusanku. Kamu berurusan dengan aku saat ini. Baik ngali kowe. Lebih baik ngalih gue. Lebih baik menyingkir. Jadi Panglima suruh menyingkir. Kamu yang harus menyingkir jauh-jauh kamu. Atau kamu tobat aja, kamu jangan ganggu lagi, tobat kamu. Kamu punya Tuhan nggak? Tahu nggak kamu udah menganiaya orang, menzolimi orang kamu. Tahu nggak? Pingin tak pateni. Kepengen tak pateni gue katanya. Aku mau Sama. bunuh. Siapa yang mau kamu bunuh? Kata-katanya itu sama.
Kamu menjemput ajalmu sendiri sebenarnya ini. Kata-katanya sama. Lihat kamu tuh siapa yang dibunuh? Yang kamu mau bunuh siapa? Sing melo-melo urusane. Yang ngancam kita berarti Panglima. Kalau kita ikut campur kita mau dibunuh. Apa kerjaan kamu? Kok kamu sangat percaya diri gitu? Soalnya di sana. Apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga ibu dan bapak ini? Takkan ngali yung Kamu jelaskan dulu apa yang sudah kamu lakukan. Kok sombong amat merasa bisa membunuh? Umur tuh di tangan Allah tahu. Apa yang sudah kamu lakukan? Sombong banget gayanya. Mm-mm. Gayanya sombong. Iya. Tentengan. Kamu sudah apain ibu dan bapak? Hah? Jangan-jangan ibu kanker payudara itu kamu yang nunggangi? Prosesnya Apa? cepat itu. Iya. Proses saya 35 tahun nikah sama saya nggak ada masalah. Iya. Tiba-tiba terus muncul. Tapi kan saya 41. Karena 4 bapak bulan posisi di sana, sebulan di sini, 4 bulan di sana. di Saudi. Jadi nggak cepat lagi. Saya sudah dulu sebenarnya sama Panglima. Apa? Jari-jari Emang ibu tangannya kebas-kebas? kebas? Ini kebas. Oh ya Allah, ya benar dia nih pelakunya. Sampai begini. Wujudnya apa Panglima nih makhluknya? Kerah. Oh, berarti dia bikin kebas, bikin gatel, bikin kanker payudara, terus apa lagi? kami tahu maksud teh sampean. Sok tahu kamu. Emang apa maksud kami? Sok tahu kamu. Nupokin kami ke dalam rokai manusia. Jadi dia tahu maksudnya kenapa kami memasukkan makhluk itu ke badan Agil. Emang apa maksudnya? Biar terungkap, kamu nggak bisa mengelak lagi sudah. Kami akan lambungkan cangkeme. Jawa Timur. Iya. Mau bahasanya bahasa. Jadi Timur. dia nggak tetap nggak mau ngaku Panglima, tetap akan bungkam bahwa siapa Aku udah tahu majikan bau dia. kamu kok. Aku udah bisa cium bau kamu. Kamu dari mana? Aku tahu. Takkan dani ngaling. Suruh nyingkir kok katanya. Udah aku kasih tahu, kamu nyingkir aja gitu. Hati kamu. Ntar apa yang kamu ucapkan balik ke kamu sendiri. Kena ajab Tuhan kamu. Kamu itu ketuanya ya? Aku kembali ke alam Katanya pemberani. Kok kabur? dalam caraku Iyalah. dunia. Paling kamu mau kabur. Ini kamu mau ditawarin Panglima untuk tobat, mendingan tobat deh. Tobat aja ya. Mau masuk Islam, tobat. Baca 2 kalimat syahadat mau nggak? Biar jadi makhluk yang baik. Jadi makhluk yang Itu apa? bukan jadi Silent makhluk dulu. penganiaya. Handphonenya ibu. Mau? Allah Akbar. Kalau mau tangannya kemari. Ayo. Allah. Ya, dia kabur. Gil. Aduh. Bismillah. Allah Akbar. Gil, makasih Gil. Oke, kita belum cukup mendapat informasi. Kita akan lanjut untuk menggali informasi dari makhluk yang di badan Ismi. Ayo Bu. Ibu, jangan kalau ibu susah berdiri. Apa boleh? Iya, aku bantu. Pakai ini. Ini Bu, sini Bu. Di bawah aja Mbak. Hah? Lebih enak. Oh gitu. Oh ya udah. Si makhluk tadi tuh kabur sambil mengancam katanya. Dia mau menyerang dari jarak jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olin, Elin katanya ibu dipanggil. Olin, Olin atuh sing sabar. Dari Sunda ya. Ibu asli mana? Mama ibu masih ada? Ibu asli mana? Bandung. Aduh, teh dibere ka Gusti Allah. Ari eta anak Oh no, bapak dipanggil. dan Iya. atuh ieu teh Maaf ibu. eta biasa atuh bahasa. Iya, ini Nini ya? Atau Nin ini ya? Bahasa Indonesia boleh nih? atuh mangga. Iya. Lin aris sakit teh nu kuasa nu boga nu ciptakan penyakit, yang mengangkat juga yang menciptakan. Sekarang ini Lin teh kudu sing sabar, tawakal ka Allah, pikiran nu tenang, jangan merasa kecil hati dan bersedih.
Memang hidup itu akan diuji oleh harta. Harta yang bikin semua permasalahan. Yang baik menjadi tidak baik, yang terang menjadi gelap itu karena harta. Ya. Ari ieu teh ada permasalahanmu ini punten karena dari lingkaran sendiri. Yang diketahui permasalahan yang sering ada merasa kecewa di hati, baik itu omongan yang tidak menyenangkan dari lima keluarga mah baik. Ini teh permasalahan harta awalnya, tidak ada lain. Teman baik, terkadang hati tidak ada yang bisa mengukur. Pikiran tempatnya mereka untuk menyusupi, ayo lebih dan lebih. Penguasaan kelebihan di luar haknya. Mungkin kamu sudah mengerti, tetapi cukup sudah. Jangan dijadikan pembalasan. Geus atuh neng, elin teh geus nyaho meureun. Terus terang, nu aya permasalahan ieu teh eta. Ya. Dari situ langsung. Dulu tidak ada apa-apa kan merasakan. Memang sudah berapa lama itu sakitnya ibu? Ada setahun? Sekitar 5 tahun. Oh, udah 5 tahun ya. Dan permasalahan itu tidak jauh dari itu. Setelah adanya Apa? Pembagian? keluar dari perencanaan. Pulang haji aja ini yang marah-marah dulu itu. Saya mau di Iya. sini itu menenangkan, Iya, benar-benar. memberikan kesejukan Betul. bagi keluarga Benar. saya, Makanya saya supaya nggak mau bicara. mengikhlaskan, Ikhlas. terutama ya ta Haji. Iya, Pak Haji. Mungkin Pak Haji merasa itu kan hasil jerih payah gitu kali ini. Sesuatu hak kita diambil orang atau dizalimi, kita tidak rugi. Justru kamu itu dipinjam Allah untuk diuji, kamu sabar tidak. Kalau kamu sabar, nanti berkali lipat saya kembalikan. Amin. Amin. Kuncina teh sabar, ulah dilawan cicing we. Tetapi kalau secara terang-terangan berhadapan, dia mau menguliti dirimu, baru kamu lawan. Ini sulit permainannya. Betul. Jadi yang gaib harus dilawan Dengan Goib. goib. gaib, tetapi yang gaib hitam harus dilawan dengan Putih. Kebersihan hati. kesucian. Iya, betul. Kembali kepada Kebersihan hati kita. kebersihan hati kita, ya Allah, ketakwaan kita. Tidak akan selesai kalau mau dilawan-lawan. Ya, jangan kita jadi Karena setan. kenapa selalu berkata ambil. manusia Nggak bagus kalau siapapun yang menolongmu, bahkan dia dari ustadz yang paling hebat pun, kalau mengandalkan sesama manusia tidak akan selesai. Karena ustadz pun manusia. Tetapi bila dikembalikan kepada keikhlasan, kesabaran, dan ketakwaan, 3 itu kuncinya. Semua masalah cuma itu jalan keluarnya. Capek, lo tidak akan capek selama kamu mau benar-benar yakin. Kalau kamu separuh hati, tidak akan sampai. Nah, Karena Allah itu membuka siapa yang datang. Kalau cuma di depan pintu, buat apa? Ibarat begitu. Kalau kamu mendatangi Allah, ya masuk. Jangan hanya di depan pintu saja. Yang butuh siapa? Allah itu tidak butuh apa-apa. Yang membutuhkan Allah itu semua makhluk, bukan cuma manusia. Kami makhluk gaib, tanaman, dan hewan membutuhkan Allah untuk kehidupan. Tidak ada yang mempunyai kekuatan yang hebat kecuali Allah. Sehebat apapun ilmunya untuk menghancurkan kalian,
Tetapi yang bisa menolak balakan adalah sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Tetapi bila ada dendam di hati, marah di hati, lemah kekuatan kita. Kenapa Ari Neng? Nu kenal? Iya, kenapa ibu yang sakit, Nek? Karena Allah sedang mengangkat derajat. Masya Allah. Amin ya. Kenapa hartamu yang harus dihabiskan? Kamu banting tulang, capek. Iya, dibelain Orang juga. lain menikmati hartamu tanpa izinmu. Karena apa? Allah juga sedang mengangkat derajatmu. Amin. Sejauh mana kau berpikir dalam hidupmu bahwa harta bukanlah segalanya? Karena kita pun kembali tidak dengan harta kita, tetapi dengan iman dan takwa kita. Iya. Maaf nih, itu kan targetnya kan mengambil hartanya dan sudah terambil. Kenapa kok masih juga ngejar sampai Karena ingin adanya membunuh? perdebatan. Sampai ingin membunuh tuh. Secara langsung tidak berani. Maka dia bermain secara tidak terlihat. Ingat, sabar. Jangan mendatangi sesuatu yang tidak kau ketahui dengan matamu. Itu nggak jadi ya Bu waktu itu Bapak mau pergi ke Banyuwangi? Saya larang. Terpancing. Nanti justru dia itu sedang memancing kemarahanmu. Jangan terpancing. Makanya dia panglima sama dia. Kenapa? Saya tuh ngomong udah jangan. Siapa? Gitu. Neng, dengar. Atuh ya, Iya. Haji Bager, siapa yang paling mulia di muka bumi ini? Makhluk yang mulia di muka Rasulullah. bumi. Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang mengangkatnya dalam kemuliaan? Masya Allah, Kesabaran. tidak ada yang bisa Innallaha ma'as-sabirin. mengalahkan, tetapi kita berjuang untuk berada di dalam kesabaran. Dihujat, dilempari, dihina, Diludahi. tetapi dia dalam kesabaran. Dalam kesabaran itulah Allah mengirimkan mukjizatnya. Dari mana mukjizat itu datang? Setiap kesabaran, takwa. Ketika dia berserah diri sepenuhnya, maka Allah akan mengirim dalam keadaan apapun. Ulah nyalahkan batu, karena semua adalah baik. Tenang, setiap perbuatan ada catatan dan ada peringatan, juga ada hukuman. Tetapi yang berhak adalah yang menguasai langit dan bumi. Tugas kita itu hanya menjalani di atas kesabaran. Benar itu? Harus. Sekarang sudah tahu arahnya, sudah nyambung. Neng, Sudah. diam, biarkan semua malaikat melihat setiap perbuatan. Kembali kepada diri kita saja. Siapa yang menabur dia Biarkan menuai. orang lain menebar Ya. kezalimannya kepada kita, tetapi kita tebarkan kebaikan di atas kezalimannya. Ini saran Nin. Iya Nin. Tapi kembali lagi kepada kalian, benar tidak? Mau perang tidak dapat apa-apa. Pengen sembuh aja ya Bu ya. Iya, pengen sembuh aja saya mah. Kumaha menurut? Gak ada rasa dendam apa enggak. Benar tidak? Mau perang tidak ada untungnya. Nah, ada makin Tetapi- bersuasana. Memerangi musuh di dalam diri itulah yang sangat sulit. Iya ya. Apa musuh dalam diri? Yaitu amarah, Dendam, dendam, sakit hati. Iya benar. dan kehilangan. Iya harus sabar ya. Sulit.
memerangi diri dari rasa kehilangan itu berat, nak. Berat. Benar tidak? Kehilangan itu berat, baik keluarga, harta, tahta. Itu berat, tetapi kembali kau. Dunia ini hanya sementara. Memang kita harus siap meninggalkan atau ditinggalkan. Kehilangan atau menghilang. Itu kuncinya. Insya Allah kembali. Jangan larut dalam kesedihan, tetapi larutlah dalam rasa syukur. Karena larut dalam kesedihan membuka pintu bagi mereka untuk memasuki kehidupan kalian agar kalian lemah. Tetapi bila kau membuka pintu atas rasa syukur, maka hidup kalian akan tenang dan bahagia apapun keadaannya. Bapak udah paham sampai sini ya? Tangan te Cikalong. Cikalong tempat lahir ibu ya? Iya. Ini namanya siapa, Nin? Boleh tahu? T. T siapa ya? Mengandung huruf T. Nenek atau Uyut? Mungkin dari nenek. Leluhur ya? Leluhur saya. Dari Garut atau dari Garut apa? Dari mana nih? Bandung. Dari Sumedang atau dari Garut? Sumedang. Oh, Masya Allah. Siapa ibu? Berarti dari garis keturunan mama. Oh, ingat nggak namanya? Enggak. Nenek yang mengandung huruf T. Nggak tahu saya. Mungkin dari kakek Raja atau Manggala. ya Raden Satyadipura. Itu dari keturunan Raden Satyadipura. Sing soleh, Amin. sing taat, sing sabar. Sastra Dipura. Satyadipura. Oh, Satyadipura. Eta kuncina. Amin. Sakit bukan musibah. Sakit itu rezeki. Nangis juga bukan karena sedih, saya Nangis karena itu sakit. bukan karena lemah. Sakitnya ya Allah. Ya. Muter begini. Ya tahu. Karena sudah menjalar. Ya, semoga di balik semua ini adalah berhikmah. Amin. Ya Allah. Karena hikmah adalah ilmu yang sangat tinggi. Ya. Ketika dia bisa menggapainya. Bapak mau nanya, itu nggak pernah nyimpen apa yang telur itu? Apa ada pengaruh nggak? Iya. Coba tanyain ke Nin. Semua sudah dijelaskan, kembali kepada keimanan dan takwa. Keselamatan, rezeki, jodoh, maut bergantunglah kepada Allah. Iya betul. Kalau kau selipkan itu di dalamnya, maka kau tercoreng. Mohon ampunlah kepada Allah. Tidak ada wadah yang bisa mewadahi suatu keselamatan. Karena tianglah yang bisa menjadi sandaran kita, yaitu bertiang kepada Allah. Emang masih disimpan telur suangnya, Pak? Ada di dalam depan garasi. Oh, ditanam? Ditanam. Waktu itu untuk Kalaupun ada penjagaan. abaikan, dan mohonlah ampun. Dihancurkan. Karena Allah akan menghapuskan yang lalu, tetapi Allah akan melihat kebaikan kita yang sekarang. Itulah baiknya Allah. Ya. Jadi jangan diyakini bahwa keselamatan itu dari itu gitu, Pak. Ya, telur saja tidak bisa menjaga dirinya, Apalagi menjaga kita. apalagi menjaga kita. Makhluk saja diciptakan Allah, masa kita mau melebihi Allah? Tidak mungkin. Sebenarnya bukan saya yang saya dikasih gitu. Ya, memang maka itu sudah kan dibilang Silakan Nin, aja di. abaikan saja. Makanya Nin tidak ungkit. Iya, iya. Tapi masih reaksi apa masih ada? Kalau kau tidak meyakini, tidak akan Ada reaksi. ada kekuatan. Iya, betul. Tetapi imbasnya mengikuti ruang kehidupan kalian.
karena kau pernah menerima. Kau tidak meyakini tapi kau menerima. Walaupun niatnya untuk menghargai. Contoh ya teh. Ayo hantarkan saya kemana? Ke suatu tempat. Aku mah cuma ngantar aja ya. Tempat itu bau busuk. Kamu masuk ke situ. Walaupun kamu hanya menghantar saja, kamu tidak mau sebenarnya, tapi tetap kau tercium baunya. Oh iya ya. Maka hati-hati dalam penerimaan, hati-hati dalam penyampaian. Menerima sesuatu yang bukan ajarannya itu harus dihindari. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan, hati-hati. Ya. Jadi diteliti semuanya. Kuncinya apa? Ya Al-Quran. Caranya bagaimana? Ya Nabi Muhammad sebagai cara Contoh. kita hidup. Cara kita menghadapi segala sesuatu. Karena dialah tuntunan kita. Bukan yang lain-lain. Kan sudah jelas Al-Quran dan hadis. Dua itulah nyawa bagi manusia. Ibarat tulang dan darah. Ya. Jantung dan otak. Iya benar atuh. Harus selaras ya. Ya, gitunya. Mugi-mugi diberikan ketenangan, Amin. kesabaran, juga kesehatan. Amin. Karena sehat bukan sekedar raganya, tetapi batin dan pikiran pun sehat. Mental psikologi juga harus sehat ya. Dan menjadi wanita yang kuat. Amin. Ya. Itu punten atuh. Terima kasih. Terima kasih Nin. Mangga Atur nuhun Nin. Sakit. Mau salim nggak sama Nin? Mau salim dulu Nin. Sing sabar. Yang sabar ya. Jangan mengikuti bisikan lawan tidak. Tetapi lawanlah bisikan itu di dalam diri. Aku tetap dalam kesabaranku. Karena sabar adalah kedudukan tertinggi. Kau adalah pengikut baginda Rasulullah. Amin. Maka ikutilah ajarannya. Sabar dan takwa sebagai tongkatmu. Terima kasih. Terima kasih Nin. Assalamualaikum Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dingin ya? Iya. Gemeteran. Ibu jikir, matanya lihat ke arah saya ya. Boleh subhanallah, boleh la ilaha illallah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam man hayya wa yahikal qawlu alal kafirin wa qul jal haqqu ajhaqal batil innal batila kana jahukan wa nadul minal qur'an ma huwa rahmatuhu lil mu'minin wa la yazidudz zalimin. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Jikir, lawan. Allahu Akbar. Jikir, baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jikir, lawan dia. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jikir. Ya, jikir. Allahu Akbar.
Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fanqalabu bi ni'matin minallah fa hasibtum annama khalaqnakum abasan fanqalabu bi ni'matin minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, kita akan lanjut dengan terapi mandi air doa. Silakan Ibu persiapkan diri. Ini adalah air doa yang sudah diisi doa untuk pembersihan dan juga pemagaran. Ya, alhamdulillah Ibu sudah diterapi dan sudah mandi air doa dan sudah terlihat lebih cantik lagi sekarang. Amin. Makin cantik. Apa kesan-kesannya Ibu setelah diterapi langsung oleh Panglima Langit? Ya lebih ringan aja. Tadinya itu badan kayak Berat gitu. masih serba salah, mau duduk itu salah, tidur kan. Sekarang lebih enteng, alhamdulillah. Tapi waktu diterapi tadi Bu sadar nggak teriak kencang-kencangnya itu? Ya sadar sih teriak, cuman yang saya nggak habis pikir tuh kenapa jadi muter begitu, alam buminya tuh kayak Kata Ibu tadi Bu lihat saya kok baratnya jungkir balik gitu. semua jungkir balik. Muter Ibu ya? Pokoknya muter gitu, pusing banget. Muter semuter-muternya gitu, dimuter banget. Nah tapi ya habis diterapi Panglima Udah alhamdulillah. Terus Panglima baca terakhir tuh yang udah dituin baru gitu. Dua kali kan Panglima saya muter. tadi Bapak bilang katanya tadi saya berdiriin susah, sekarang pas udah diterapi Panglima istri saya bisa Enggak, itu berdiri katanya. Dari sana tadi alhamdulillah saya lihat tadinya berdiri. Dibangunin. Masya Allah. Ini saya Kayak tadi tremor panik, gitu, ya. Iya. apa namanya, tangan tuh gini nggak bisa. Jadi kalau Gemeter megang atau apa-apa, gimana? gula apa tuh pasti tumpah. Oh. Ya apalagi kiri, soalnya gemeter ini, gemeter banget, apalagi yang ini. Yang Kayak kiri tulangnya ya? kayak nggak ada tenaga gitu Bu ya? Iya nggak ada tenaga. Oh, tadi datang juga kan. Iya datang lemes juga kan banget. terus Pucat. kita bantu gitu. Sama. Bapak bilang saya panik katanya, iya Pak ya. Iya betul. Takutnya. Saking cintanya Tapi alhamdulillah sekarang Pas mandi air doa apa rasanya? Katanya kayak ada yang Iya berjalan. tadi itu Mbak Rata siram, itu kayak ada yang narik di sisa. Cuman saya kan gitu ya, kelihatan nggak? Iya, Itu sedap nahan maksud tuh, saya. nahan saya aja di sini nih. Oh berarti kayak ada yang lepas Iya, apa ada yang gimana? lepas mungkin nggak tahu deh, pokoknya Ainan mau mendorong ke sini terus. Katanya kalau Ibu nonton video orang diterapi kok teriak-teriak sih. Nah tadi Ibu ngalamin sendiri. Iya, Gimana Ibu kedengarannya tahu sampai sini. iya makanya udah berisik banget ya gue gitu loh. Tapi kalau udah sadar tadinya mah bodo amat, saya nggak tahu, kayaknya nggak berisik pas itu. Kayaknya gue berisik banget ya gitu. sering kalau Bapak nonton itu kan. Ya Allah Pak coba lah Pak. Sampai begitu. Akhirnya ngalamin juga. Ngalamin sendiri ya. Nah kalau dengan pelayanan di sini gimana Pak? Apa cukup memuaskan? Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah Amin. mengizinkan saya bisa berobat di Mata Langit. Yang penting Ibu apa, semangat klinik ya. Mata Langit, bertemu dengan Panglima Langit, dengan Mbak Ratna. Saya mudah-mudahan Panglima, Mbak Ratna dan semua kru di sini mendapatkan keberkahan Amin, ya Allah. dan selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya doa kalau orang teraniaya tuh nggak ada dinding, ya Rabbal Alamin. dijabah Allah langsung. Amin ya Allah. Berkah Panglima ya, Mbak Ratna ya, Ibu Jumwais. Jadi doa orang teraniaya itu sangat mahal, sangat mahal. Itu yang paling sebuah keuntungan bagi kita. Karena apa? Karena memang doa itu pasti dikabul sama Allah. Amin. Amin Allah ya Allah. Iya, meskipun dia bukan seorang Muslim, itu akan dikabulin sama gitu ya? Tuhan. Kalau dia teraniaya ya. Kalau dia Kan kami teraniaya. mengobati semua pasien Bu lintas agama. Iya, saya tahu Mbak Ratna. Iya. Kalau saya kasih tahu saya tahu. Baik Pak Orang Lima. Cina, orang apa kan. Nah, dengan bahkan ada yang tidak punya agama pun kita bantu juga ada.
Baik Bang Nima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah keluarga Bapak Yono Ali ini? Ya, ujian kesabaran itu memang ujian tingkat tinggi ya. Itu ujian orang-orang yang kelas imannya sudah paling atas. Karena apa saya bilang? Karena memang Allah itu sangat dekat sama orang yang sabar. Nah, orang yang sholat tidak sabar ya sama saja seperti tidak punya iman. Karena ciri-ciri orang beriman itu ya sabar, ikhlas, tulus, hatinya bersih, tidak punya rasa dendam sama orang, tidak berburuk sangka sama orang, tidak kotor hati sama orang, selalu bersyukur dengan apa yang didapati, dimiliki. Dan satu lagi yang paling penting yang sangat berat juga kita pelajari adalah kita tidak boleh pernah merasa takut kehilangan apapun bentuknya yang dititipkan Tuhan kepada kita. Tapi ya ini kan tidak semudah yang kita katakan. Ini dalam prakteknya memang ini sangat berat gitu. Kita harus mencoba ikhlas. Kita difitnah, kita mencoba ikhlas, kita dianiaya orang, kita mencoba ikhlas, kita sudah memberi kebaikan sama orang, kita mencoba ikhlas, kadang-kadang kita di macam-macamin sama orang yang membuat hati kita nggak suka. Ya itulah keikhlasan. Berat tapi tetap harus dijalani karena nilai pahalanya sangat besar dan sangat baik menurut Allah. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Ya. Itu aja besarnya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listik, Saya Bang Nima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.